Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi ya mengenai persamaan termokimia. Nah, kali ini saya akan terangkan mengenai jenis-jenis persamaan termokimia. Yang pertama adalah entalpi atau kalor pembentukan standar atau delta HF. Apa delta HF itu? Yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya. Semua zat dalam bentuk stabil pada suhu 25 derajat Celcius dan 1 atm. 1 atm itu adalah tekanan. Nah, ini misalnya ya, setengah N2 dalam bentuk gas direaksikan dengan 3/2 H2 dalam bentuk gas menghasilkan 1 NH3. Ini pembentukan. Jadi NH3 dibentuk dari setengah N2 dan 3/2 H2 ya. Delta H-nya plus 50,63 kJ per mol. Nah, ini delta H-nya kan nilainya positif 50,63. Ini hasilnya kan dulu kan ada reaksi eksoterm sama endoterm. Jika delta H-nya positif, berarti itu reaksinya adalah reaksi endoterm atau menyerap. Nah, ini untuk pembentukan. Salah satunya pembentukan NH3. Paham ya? Saya lanjutkan lagi. Nah, ini diketahui entalpi pembentukan standar dari berbagai zat sebagai berikut. Nah, ini nanti tolong kalian tulis persamaan termokimia reaksi pembentukan ya. H2CO3 itu reaksi pembentukannya dari apa? Tadi kan untuk yang NH3 kan dari setengah N2 dan 3/2 H2 kan ya. Dia terbentuk dari N2 dan H2. Nah, sedangkan H2CO3 itu nanti terbentuk dari apa? Ya. Apakah dari H2 sama CO3 apa H apa C sama O ya. Jadi nanti coba kalian dikerjakan di buku tulis ya. Ini menuliskan reaksi pembentukan dari apa. Yang B Na2SO4. Nah, itu nanti kan ini terdiri dari unsur-unsur Na, S sama O atau bisa digabung SO4 ya, bisa S sendiri atau O sendiri kalau diuraikan. Nah, ini nanti terbentuk dari NaS sama O2. Nanti kalian setarakan. Saya lanjutkan lagi. Nah, yang kedua, entalpi penguraian standar delta HD itu adalah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya. Semua zat dalam bentuk stabil pada suhu atau T 25 derajat Celcius dan pada tekanan atau B 1 atm. Ini kebalikan dari entalpi pembentukan standar ya. Nah, ini PCl3 kalau diuraikan menjadi P dan Cl2. Kalau disetarakan P-nya 1, reaksi kiri sama kanan di sini. B-nya 1, yang kanan juga 1. Yang Cl ya, Cl. Nah, ini Cl2, ini Cl3. Ya, ini. Nah, sekarang entalpi pembakaran standar delta Hc itu adalah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembakaran 1 mol suatu zat dengan oksigen diukur pada keadaan standar. Pembakaran sempurna suatu senyawa hidrokarbon itu nanti direaksikan dengan O2 atau oksigen menjadi CO2 dan H2O seperti ini ya. Reaksi untuk reaksi pembakaran H2 plus setengah O2 ini kecuali dalam bentuk gas hidrogen ya, tidak ada di sini H2 sama O2-nya tidak ada C-nya, jadi hasilnya H2O saja. Nah, kalau senyawa hidrokarbon itu nanti menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini delta H-nya min 285,83, harganya negatif sehingga dia termasuk reaksi eksoterm, melepaskan
atau membebaskan kalor. Ya, ini entalpi ya di sini ya catatan. Jika jumlah mol dalam persamaan reaksi dikalikan dengan bilangan X, maka perubahan entalpinya untuk reaksi tersebut juga dikalikan X. Nah, ini jika persamaan reaksi dibalik, perubahan entalpinya diberi tanda berlawanan dan persamaan reaksi sebelumnya. Misalnya awalnya reaksi yang pertama adalah delta H-nya itu positif, tapi nanti untuk reaksi dibalik, jika reaksi dibalik nanti delta H-nya jadi negatif. Nah, ini menurut perjanjian, perubahan entalpi pembentukan atau delta HF satu unsur bebas pada keadaan standar itu adalah 0. Ya, diingat ini catatannya. Satuan kalor dapat digunakan, ini bisa joule, bisa kilojoule, bisa kalori ataupun kilokalori ya. 4 itu yang digunakan, joule, kilojoule, kalori, dan kilokalori. 1 kalori itu sama dengan 4,18 joule, harga 1 kalori. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis entalpi reaksi atau delta H. Nah, ini ada entalpi pembentukan standar delta HF ya. Ini persamaan termokimianya seperti ini ya. Setengah N2 plus 3/2H2 menjadi NH3. Jadi NH3 dibentuk dari setengah N2 dan 3/2H2. Delta H-nya positif 50,63 dalam keadaan reaksinya namanya reaksi endoterm karena harga nilai delta H-nya adalah positif. Yang kedua, entalpi penguraian standar atau delta HD. Ya, misalnya PCl3 ini itu nanti kalau diuraikan jadi P dan 3/2Cl2. Lihat di situ ya, Cl2 di situ kan Cl3, Cl-nya kan H3 sebelah kiri, yang kanan Cl-nya ada 2. Nah, untuk biar seimbang atau setara, biar Cl-nya ada 3 seperti di reaksi kiri, nah, itu nanti dikalikan 3/2, dimana itu nanti 3/2 kalikan jumlah Cl-nya kan ada 2. 2 dibagi 2 kan 1 kalikan 3, jadi Cl-nya ada 3. Harga delta H-nya positif 228 kJ/mol. Karena paham? Saya lanjutkan. Ini jenis entalpi lagi, ada entalpi pembakaran standar delta Hc. Bagaimana persamaan termokimianya? Ini misalnya untuk pembentukan H2O, yaitu diawali atau suatu gas hidrogen H2 direaksikan dengan setengah O2 jadi H2O. Antara reaksi kiri sama kanan itu seimbang, hanya yang kiri ada 2, hanya yang kanan juga ada 2. O yang kiri itu kan O2, yang kanan 1, sehingga yang kiri disesuaikan sama yang kanan biar 1, yaitu dikalikan setengah ya. Kita kalikan 2 kan 1. Delta H-nya min 285,83 dalam keadaan reaksi eksoterm. Nih. Kemudian ada entalpi pelarutan standar atau delta HS. Nah, ini pelarutan dari suatu cair menjadi gas H2OL yaitu cair, H2OG gas melalui suatu proses pendidihan atau penguapan. Ini ya, delta H-nya harganya positif 44,01 karena dia menyerap kalor. Berarti reaksinya adalah reaksi endoterm. Kalau delta H-nya harganya positif. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan persamaan termokimia pada pembakaran 67,2 liter gas metana. Gas metana, masih ingat kan senyawa hidrokarbon kemarin? Bagaimana rumusnya untuk gas metana? Gas metana itu CH4 ya, untuk senyawa hidrokarbon yang materi bab 1. Pada STP atau standar temperature pressure ya, dibebaskan kalor sebesar 2671 kJ. Kalau dibebaskan berarti dia delta H-nya adalah negatif ya, reaksinya reaksi eksoterm
Nah, ini penyelesaiannya. Ya, dilihat di situ jumlah mol CH3 jumlah mol CH4 atau gas metana itu bisa dicari dari berhubung pada keadaan STP, rumusnya mol itu volume dibagi 22,4 atau volume molar STP itu harga tetap. Nilainya 22,4 ya. Jadi volumenya CH4 di situ adalah 67,2 ya. Kemudian volume molar pada keadaan STP ini 22,4 sudah ketetapan ya. Dengan ingat untuk mencari mol suatu zat pada keadaan STP standar itu rumusnya volume dibagi volume molar STP atau harganya 22,4. Cara mudahnya mol sama dengan V per 22,4 ya, volumenya CH4 67,2 ml, jadikan mili ya, jadikan tetap ini bukan mili ya, liter ya, per 22,4. Nah, ini saya lanjutkan lagi ya. Berarti nanti 67,2 dibagi 22,4 itu ada 3 mol. Ya, ini. Untuk delta H 3 mol CH4 ya. Ini kan mencari persamaannya. Berarti untuk mencari entalpi 3 molnya CH4 itu bagaimana rumusnya? Nah, ini nanti berhubung di sini dibebaskan kalor sebesar 2671, maka delta H pada 3 mol CH4 itu adalah negatif 2671 kJ. Dia kan reaksinya reaksi eksoterm, dibebaskan. Beda kalau diserap ya. Atau diperlukan. Kalau diserap ada kata-kata diserap, ada kata-kata diperlukan. Itu delta H-nya harganya positif. Nah, ingat-ingat. Untuk delta Hc ya, untuk pembakaran kan sama ya, Hc itu nanti delta H pada 3 mol CH4 dibagi 3 mol ya, dibagi 3 mol. Rumusnya delta Hc yaitu delta H atau kalor yang dibebaskan dibagi dengan mol ya, berhubung molnya ada 3 berarti min 2671 dibagi 3 mol jadi min 890,3 kJ per mol ya. Nah, ini hasilnya untuk delta Hc-nya. Ingat ya, untuk menghitung harga entalpi jika diketahui kalor suatu reaksi ya dan molnya itu rumusnya Chi per N ya, Chi per N. Chi itu adalah kalor, bisa diperlukan, bisa dibebaskan, dibagi N. N itu adalah jumlah molnya. Bagaimana persamaan termokimianya? Berupa dia reaksi pembakaran, berarti gas metana CH4 ya dalam bentuk gas plus atau direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 plus H2O ya. Di situ setarakan C sebelah kiri dan kanan itu kan 1. O2 ya, O2 untuk reaksi kiri kan ada 2 sebenarnya. Yang kanannya itu kan sebenarnya ada 3. Lah biar setara nanti yang kiri dikalikan 2 ya, yang kanan O2 hanya dikalikan 2. Jadi hanya kiri ada 4, hanya ada 4. O-nya kiri ada 4, O-nya yang kanan juga ada 4. Jadi O2 kan jumlahnya 2. 2O, 2 kalikan 1 kan 2. 2 tambah 2, 4. Nah, ini persamaan termokimianya. CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Delta H-nya min 890,3. Ini persamaan termokimianya harus ditulis entalpinya. Mana, paham ya? Saya lanjutkan lagi. Untuk penentuan nilai perubahan entalpi. Yang pertama, penentuan nilai delta H reaksi melalui percobaan sederhana. Ya, bisa dihitung melalui kalor jenis air dan kapasitas kalor. Ini rumusnya. C sama dengan M kalikan C. C besar itu adalah
kapasitas kalornya ya, dan M adalah massa, C kecil itu adalah kalor jenis zat. Nah, ada juga masih ingat di pelajaran SMP dulu ada Khimajet. Khi sama dengan M kalikan C kali delta T atau disingkat Khimajet. Khi-nya adalah kalor, M-nya massa, C-nya kalor jenis, dan delta T perubahan suhu ya. Atau Khi sama dengan C kali delta T. Kalau jadikan rumus satunya nih, C kapasitas. C besar adalah kapasitas kalor, satuannya joule per Celsius. Untuk M massa zat, satuannya gram. C kalor jenis, satuannya joule per gram Celsius. Khi kalor yang dibebaskan atau yang diserap. Delta T perubahan suhu yang bisa dicari dari T akhir dikurangi T awal atau suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, ini kalorimeter. Yang kedua adalah kalorimeter tekanan tetap. Bagaimana rumusnya? Khi reaksi itu sama dengan min Khi sistem ditambah Khi kalorimeter. Yang ketiga ada kalorimeter bom. Ya, ini. Contoh soal. Pada pembakaran 32 gram gas metana dalam kalorimeter menyebabkan suhu air kalorimeter naik dari 24,8 Celcius menjadi 88,5 Celcius. Jika kalorimeter berisi di sini ya, jika kalorimeter berisi 6 liter air dan diketahui kalor jenis air itu 4,2 joule per gram serta kapasitas kalorimeter 2740 joule per gram. Tentukan kalor pembakaran standar gas metana. Berarti yang ditanyakan adalah Khi ya, atau delta Hc, CH4. Yang diketahui di sini apa saja? Nah, ya, lihat. Untuk Khi air di situ. Khi air atau kalor air ya, itu rumusnya kan M kali C kali delta T ya. Kemudian M-nya di situ ada 6 liter air, jadikan mililiter ya. 6 liter jadikan mililiter, 6 kalikan 1000 jadi 6000. Kemudian kalor jenis air di situ ada 4,2 joule per gram ya. Kemudian delta T-nya itu nanti dicari dari T akhir yaitu 88,5 dikurangi 24,8. Jadi nanti jumlahnya ada 1.605.240 joule atau nanti bisa jadikan kilojoule ya ini nanti. Nah, jadikan kilojoule. Jadi dibagi 1000 ya, joule ke kilojoule itu nanti dibagi 1000. Ada 1605,240 kilojoule. Nah, kemudian setelah kalian diketahui Khi airnya ya, kemudian kalian cari Khi kalorimeter dengan rumus yaitu C ya, kapasitas kalor kalikan delta T. Nah, di sini kapasitasnya kalor itu ada 2740 kali delta T-nya ya sama ya 88,5 dikurangi 24,8. Itu nanti hasilnya ada 174.583. Kalau dijadikan kilojoule nanti 174,538 kilojoule ya. Nah, ini kemudian Khi reaksi tambah Khi air tambah Khi kalorimeter jumlahnya itu harus ada 0 ya. Berarti Khi reaksi ya tambah nanti sama dengan negatif Khi air tambah Khi kalorimeter. Itu dijumlahkan ya. Berarti Khi reaksinya nanti min 160 untuk air tambah 174. Nah, ini nanti ada berapa Khi reaksinya? Ada min 1779,8 kilojoule. Ini untuk Khi reaksinya. Ya.
Jadi delta H reaksi itu nanti ya, delta H kan kalor pembakaran ada min 779,8 kilojoule. Nah ini berapa jumlah mol CH4? Nah ini jumlah mol CH4 di sini rumusnya massa dibagi mR. Ya, massa dibagi mR. Masanya untuk CH4 itu adalah 32, mR-nya ya itu dicari dari C punya AR 12, H punya AR 1. 1 kalikan 4 itu ada 4, 4 tambah 12 ada 16. Jadi 32/16 itu nanti ada 2 mol ya. Delta reaksinya min ini. Lah untuk delta H 2 mol ya ini nanti ya dicari dari min delta H 2 mol CH4 itu min 179,8 ya. Nah ini delta H 1 molnya CH4 itu ada berapa di sini? Nah, tinggal bagi saja min 179,8 dibagi 2. Nah ini nanti ada min 890 kilojoule per mol. Gimana? Paham untuk ini? Jadi delta HC CH4 ini adalah min 890 kilojoule per mol. Paham anak-anak? Kalau tidak paham nanti kalian bisa tanyakan lewat WA ya, atau di forum Classroom. Bisa saya jelaskan lewat video juga bisa ya. Ada pertanyaan? Nah sekarang perhitungan delta H reaksi menggunakan hukum Hess. Ya, ini. Bagaimana bunyi hukum Hess itu? Hukum Hess itu berbunyi kalau reaksi yang dibebaskan atau diperlukan pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir suatu reaksi. Perubahan entalpi suatu reaksi itu tetap sama ya, baik berlangsung dalam satu tahap maupun beberapa tahap. Nanti pada hukum Hess itu nanti berlangsungnya bisa ada yang satu tahap, ada yang beberapa tahap. Ya, ini ada contoh soal. Perhatikan skema di samping. Situ ada A ke B, lihat panahnya ya, A ke B ke D, kemudian A ke C ke D. Dari A ke B entalpinya atau perubahan entalpinya delta H1, B ke D delta H2, A ke C delta H3. Berarti nanti hasil akhirnya di situ adalah ke D. Nah, berapa entalpi C ke D di situ? Nah, tentukan delta reaksi C ke D. Nah, ini penyelesaiannya. Keadaan awal C dan keadaan akhir di D. Proses yang pertama yaitu C menjadi D ya. Kemudian delta HR atau delta H reaksi ya, itu nanti berapa? Kemudian proses yang kedua C ya. Kemudian ke A, C ke A itu nanti delta min delta H3 itu nanti dibalik, A ke C kan delta H3. Nah kalau C ke A itu min delta H3. Kemudian A ke B itu delta H1. Kemudian B ke C delta H2. Paham sampai sini? Panahnya kan A ke B kan delta H1, B ke D delta H2, A ke C delta H3. Yang ditanyakan delta H reaksinya C ke D di situ. Ya, langkah pertama, proses yang pertama. Nah, itu nanti kan ada satu tahap yang pertama. C ke D saja, berapa? Kan enggak tahu. Kemudian proses yang kedua, itu nanti ada beberapa tahap dari C ke A. C ke A kan A ke C kan delta H3. Jadi kalau dibalik reaksinya, itu nanti delta H-nya juga dibalik juga. Awalnya positif jadi negatif, yaitu min delta H3. Kemudian ke A ke B, delta H1. B ke D itu nanti delta H2. Delta H pada proses yang pertama. Di situ sama dengan delta H pada proses yang kedua. Ya. Jadi delta HR itu nanti dicari dari min delta H3
ditambah delta H1 ditambah delta H2 ya. Atau jika ditaruh di sebelah kanan sama kiri delta H3 itu nanti menjadi delta H1 plus delta H2 dikurangi delta H3 ini. Jadi delta HR itu nanti dicari dari delta H1 tambah delta H2 dikurangi delta H3. Gimana, paham? Ini nanti ada latihan soalnya. Ini nanti ya untuk hukum Hess. Nah, ini latihan soalnya. Bisa kalian tulis. Nah, ini latihan soal ya untuk kalorimeter ya, dan juga untuk hukum Hess. Setelah itu nanti saya kalau belum jelas kalian bisa tanyakan, saya jelaskan lewat video. Oke? Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.